Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita kembali berjumpa bersama guru kita Ustaz Adi Al-Jamari hafizahullah taala. Sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, kenikmatan yang tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majlis ilmu dalam keadaan penuh dengan keistiqamahan. Inilah yang perlu menjadi satu kesyukuran kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan ke baginda Nabi kita Rasulullah SAW, dan tentu untuk para keluarganya juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang juga kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, kelak akan berjumpa dengan beliau, bahkan juga akan bisa menikmati lezat talaqah dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan Allah kabulkan semua doa kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di hari Kamis ini, setelah mungkin sebagian dari saudara-saudara kita disibukkan dengan hari pergantian tahun ya di bulan tahun Masehi ini, kita tidak ada hambatan bagi kita untuk terus menata diri dimanapun dan kapanpun adalah untuk menjadi yang lebih baik. Dan bagian yang terus kita lakukan adalah menghadiri majelis ilmu, menjadi wasilah kita untuk menjadi lebih baik, dan tentu menjadi wasilah untuk Allah mudahkan kita jalan menuju surga sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, orang yang mensalak tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menuju sebuah jalan untuk menuntut ilmu syariat, sahallallahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya sebuah jalan untuk menuju surga. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu tidak bosan-bosannya Almin selalu mengingatkan kita semua, mari sama-sama kita manfaatkan keberkahan pagi dengan keberkahan harta. Keberkahan harta yang diinfakkan di jalan Allah tentu menjadi harta yang abadi yang akan kita nikmati tidak hanya di dunia, karena harta yang hanya digunakan di dunia bisa jadi harta yang akan sia-sia gitu ya, atau harta yang habis ya, atau harta yang ditinggalkan untuk keluarga itu hanya jadi warisan dan bisa jadi menjadi fitnah kelak. Tapi harta yang diinfakkan di jalan Allah, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, itu adalah harta yang tidak akan habis gitu ya. Harta yang terus abadi yang insya Allah akan kita rasakan betapa nikmatnya harta yang diinfakkan di jalan Allah. Eh, itu adalah sebuah kenikmatan insya Allah. Sebagai ilmu Allah, pagi ini kembali kita melanjutkan sebuah tema pembahasan tentang perkawinan, pernikahan, menjadi bagian yang dalam fikih munakahat ini memang bagian yang sangat penting untuk kita pahami, tapi sebuah tema yang disebutkan dalam undangan pasangan red flag ini tentu banyak bertanya-tanya nih. Apa nih bendera merah ini bisa jadi konotasinya negatif memang ya. Sebuah bendera merah, sebuah petanda ada satu masalah, ada suatu eh, alarm untuk kita bagaimana sebuah pasangan suami istri berada di ambang perceraian atau di ambang kehancuran. Salah satunya ketika ada masalah-masalah besar yang memang tidak pernah diselesaikan dengan baik. Dan insya Allah kita akan sama-sama belajar dari guru kita, tentu berdasarkan sunnah dari Nabi kita SAW, bagaimana sesungguhnya panduan dari Rasulullah untuk membina sebuah keluarga, sehingga tidak ada lagi keluarga yang eh, mengangkat bendera merah gitu ya. Kalau di dalam lapangan bola itu ada kartu kuning, kartu merah, kartu kuning dan sampai kartu merah, tentu pemain akan di out ya, dikeluarkan dari lapangan. Ini mudah-mudahan insya Allah kita akan kaji sama-sama, silahkan saling menyiapkan diri kita untuk sama-sama menyimak dari guru kita Ustaz Adi Al-Jamali. Baik Ustaz, tadi kayak apa kabarnya pagi ini, kayak Alhamdulillah. halukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kafa Hasan. Kemarin Alafi ya Alhamdulillah, saya alhamdulillah. nggak bisa hadir ya. Aneh tumbang tuh. Insya Allah. Syafaqallah Ustaz. Alhamdulillah sih udah fit lagi karena memang eh, kebiasaan buruknya
butuh istirahat agak panjang baru agak enakan. Alhamdulillah. Jazakallah. Syukran Apa Ustaz jazakumullah. untuk memulai Taib, syukran sebuah tema jazakumullah khair. tentang Iya, ini dihindari nggak bisa, dihadepin nyebelin gitu ya. Pasangan refleks ini. Jadi kadang-kadang kita harus ngulur sabar, manjangin tabah gitu. Nah ini apa saja cirinya, bagaimana ngadepinnya kita akan bahas. Insyaallah. Taib, izin Zat, lanjut Zat. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Sahabat MKI dimanapun berada, buat yang lagi saum Kamis, buat yang nggak lagi saum, pagi ini kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menghadirkan hidayahnya kepada kita, memberikan inayah, iradah, kunturahnya, dan juga dilengkapi dengan ma'unahnya sehingga kita bisa menyempurnakan keislaman kita, mengistiqomahkan jalan Islam kita sampai kita menjemput husnul khotimah di akhir hayat kita, dan kelak insya Allah kita akan menjadi golongan orang-orang yang dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Pasangan red flag gimana tuh? Capek deh pokoknya ya. Jadi kalau bagaimana cara mengetahui bahwa pasangan yang red flag itu yang kayak apa gitu ya. Tentu red flag ini perlu diketahui bahwa bisa jadi referensi cocok atau tidaknya karakter seseorang untuk menjadi pasangan buat kita gitu ya. Jadi layaknya analogi bendera merah, maksudnya istilah red flag ini tanda peringatan. Ya, peringatan ini kalau punya maksud supaya seseorang mesti lebih hati-hati dalam konteks ini, mesti lebih hati-hati memilih calon pasangan hidup gitu ya. Jadi baik cowok maupun cewek, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya punya hak yang sama untuk memilih pasangan hidup. Pasalnya ketika pasangan hidup ini dalam arti suami atau istri itu merupakan teman seumur hidup, jadi perlu kehati-hatian dalam memilih teman yang tepat. Jadi kalau kita terbuai karena cinta atau nafsu duniawi gitu ya, tanpa pikir panjang, umur udah tua ini gitu ya, yang kalau dulu bercandanya kami masih zaman remaja itu, kalau masih 20-an itu siapa lu gitu ya. Kalau udah 30-an siapa dia. Kalau udah 40-an siapa aja. Kalau udah 50 siapa mau gitu ya. Jadi udah mulai obrak. Itu bercandanya kami. Tapi maksud saya gini, ketika ada urusan pikir panjang tentang seseorang yang bisa saja terjebak dalam hubungan yang tidak sehat alias toksik, ini bukan masalah
mempersalahkan atau mendorong satu orang menjadi harus paling bertanggung jawab soal itu, tidak. Tetapi dia bisa begitu itu karena kita begini. Ya kan dong? Ya kan dong, gimana tuh? Ya kan, pastinya gitu kan ya. Artinya gini, seseorang bisa berubah sikapnya terhadap kita karena kita memperlakukan dia seperti itu. Gitu kan ya. Ada beberapa kasus contoh yang kemudian ketika berpasangan sama si A, dia sengsara betul hidupnya, nggak pernah dihargai, sehingga yang tadinya dia ini cemerlang, yang tadinya pribadinya menyenangkan, apa segala macam dan seterusnya, karena berpasangan yang toksik, maka yang terjadi dia tidak muncul nilai manfaat yang ada dari dirinya. Yang ada cuman sibuk untuk ngurusi pasangannya yang toksik. Maka qadarullah wa masyafa'al, dia pisah. Begitu pisah ketemu sama si B. Begitu sama si B, wah Masya Allah. Dia menjadi orang yang kemudian sangat cemerlang kembali, mendapatkan kondisi terbaiknya karena diperlakukan dengan sangat baik, dan pasangannya yang kali ini tidak toksik. Disclaimer-nya begini, ketika pasangan kita yang sekarang sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur red flag, nah nanti kita akan belajar bagaimana ngadepinnya. Jadi jangan kemudian cari si B gitu, enggak ya, jangan ya. Bukan itu tujuan kita mengkaji ini. Artinya gini, kalau merasa penting bahwa seseorang harus kenal tanda red flag pada pasangan ini. Jadi misalnya gini, kalau masih belum jadi pasangan ya, ada ciri-ciri yang biasanya gini, memaksa pasangan untuk berubah demi dirinya. Ada kan ya begitu ya, baik laki-laki maupun wanita. Kamu ini dong, kamu ini dong, kamu ini dong. Jadi sering memaksa pasangan atau calon pasangan berubah demi dirinya. Kan saya sudah ngaji nih, kamu ngaji juga dong. Gitu. Artinya kondisi ini memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan aturan atau kontrol yang lebih besar terhadap pasangannya. Sehingga apa? Yang dikontrol nggak mau. Akhirnya apa? Banyak keluarga-keluarga yang kemudian salah satu pasangannya, baik istri maupun suami gitu ya, pasangannya hijrah tapi istrinya nggak ngejar. Ada istrinya yang hijrah duluan, suaminya keteteran gitu ya. Padahal kemudian ngadu pakai dalil, Ustadz kan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Pertanyaan saya adalah, mohon izin ya, dulu waktu kamu belum hijrah, waktu kita belum hijrah, waktu itu nyarinya pasangan yang kayak apa? Yang sudah hijrah? Belum kan? Maka ketika seseorang berubah menjadi lebih baik dari versi yang sebelumnya, dia update ke hijrah version gitu ya, maka yang terjadi seharusnya adalah dia mengetahui juga bahwa potensi perubahan pada dirinya itu menyebabkan pasangannya menjadi menganggap, lah kok laki gue jadi strict begini sama agama, lah bini gue kok jadi nggak asik nih. Tadinya bisa ngelihat pundaknya yang cihuy, bisa ngelihat belahan dadanya yang asik, bisa ngelihat apa pahanya yang mulus. Kok tiba-tiba begitu ngaji kok jadi nutup tubuhnya setiap kali, nggak asik ah. Nah, ini ada beberapa pasangan-pasangan yang kemudian seperti itu. Ada lagi suami yang kemudian menjadi saatnya hijrah, wah langsung berubah 180 derajat. Lebih ekstrim dari ustadz. Akhirnya apa? Perjalanan hijrah yang kemudian tidak berproses ini, yang kemudian tidak mau melakukan metamorfose secara natural, akhirnya melakukan penolakan-penolakan yang kemudian tidak sadar punya barrier-barrier. Apa itu? Sekat-sekat yang kemudian, loh kok kamu gitu, loh kok kamu gitu, loh kok kamu gitu, loh kok kamu gitu. Akhirnya merasa jauh. Yang tadinya mestinya jadi tambatan hati,
menjadi belahan jiwa, tapi karena tersekat, akhirnya menjadi jauh. Kalau ngomong mulai kencang, dekat, tapi ngomongnya kencang. Bisa minta tolong enggak? Padahal ngomong juga bisa. Dulu waktu kenalan, nggak pakai ngomong, pegang-pegangan tangan udah kayak kesetrum tuh. Tapi sekarang jejer aja rasanya kayak udah enak banget. Nah, kalau yang sudah begitu biasanya ada beberapa kasus. Ini nggak mengeneralisir bahwa setiap kasus harus begitu ya. Kembali kepada DNA kita masing-masing. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan yang seperti itu kan sudah jodoh kita, gitu kan ya. Artinya gini, kembali kepada proses berpikir bahwa setiap orang yang menikah itu tidak harus berujung kepada kebahagiaan. Karena Allah SWT seringkali menghadirkan pasangan itu bukan untuk membuat kita bahagia. Bisa Allah jadikan kita semakin sabar, bisa Allah jadikan kita semakin tabah, bisa Allah jadikan kita semakin tangguh, bisa membuat kita makin kreatif, bisa membuat kita makin kuat, bisa membuat, dan itu nggak tahu kita yang mana, gitu ya, kalau nggak kita sendiri. Artinya gini, sadari betul bahwa semua ini adalah datang dari Allah, gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang pasangannya mungkin pernah pengalaman selingkuh, gitu ya. Nah, kalau sudah punya pengalaman selingkuh ini biasanya perselingkuhan itu meskipun terjadi di hubungan yang terdahulu, gitu ya. Ini para pria terutama perlu waspada kalau kalau wanitanya sudah pernah punya pengalaman selingkuh, apalagi sampai lebih dari satu kali. Nah, ini karakter dasar apa ya? Kalau saya bilang mungkin beliin bedak Doris kali ya. Mungkin dia gatal kali gitu. Kok bedak Doris sih Ustaz bilang buat anjing. Kaladin deh gitu ya. Kok jadi nyebut merek saya. Mandi pakai Zamira gitu ya. Biar nggak gatal. Oke. Ada bagian yang kemudian pasangan red flag itu biasanya love bombing. Love bombing itu ini salah satu dari sekian banyak ciri-ciri ya. Love bombing itu tindakannya mempengaruhi orang lain dengan memberikan cintanya berlebih. Wah, kalau ada kita, masya Allah, yang bunga lah, yang coklat lah, yang apalah segala macam ini itu dan seterusnya dan seterusnya. Saya jadi ingat satu kisah dulu tuh waktu masih zaman saya SMA. Nah, itu karena lingkungan saya di SMA Katolik itu banyak Chinese. Ada satu wanita, saya nggak sebut namanya. Dia punya toko roti dan toko emas. Di baliknya beliau tinggal di situ sama keluarganya. Tiap pagi, pulang sekolah deh. Pulang sekolah itu dia naik becak ke rumah saya. Ke rumah saya kira-kira ya kalau pakai becak tuh sekitar 10 menitan lah gitu kalau dari sekolah. Kalau dari rumah dia bisa jadi 20 menitan. Tiba-tiba datang ke rumah, Dodi ada. Oh, ini siapa? Dia sebut namanya. Udah janji ya? Enggak sih, cuma pengen main aja. Oh, Dodi lagi main, cuman nggak bilang kemana. Waktu itu kan zaman belum ada handphone ya. Jadi saya ngayapnya udah nggak jelas tuh. Terus nanti sore balik lagi. Nanti jelang maghrib gitu ya, maghrib balik lagi. Ibu tanya sama saya, Allah yarham, itu perempuan kamu apain sih kalau sampai kayak begitu banget. Giliran di sekolah, dia nggak berkutik. Karena mungkin kelihatan sama teman-teman kali ya. Tapi terlihat ketika saya, baru ingat, saya pernah nyamperin rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, udah sekian lama. Saya pernah balikin buku catatan. Dan mungkin nggak tahu lah apa yang ada di pikiran dia gitu ya, bodo amat lah. Dan itu hampir beberapa pekan gitu, hampir 2 bulanan lah begitu. Jadi setiap Ahad gitu ya, pagi, siang, sore gitu. Jadi bolak-balik dan nggak pernah ketemu karena saya juga ngayap. Dan ibu nanya, kamu apain sih itu perempuan? Cantik juga sih katanya. Tapi ya gitulah. Gitu. Ala kuliah. Tapi saya di SMA itu nggak dekat sama dia, tapi dia yang berusaha untuk dekat sama saya. Kok dari sisi penampilan sih ya 9 koma lah ya.
gitu. Tapi ya itu bagian dari masa lalu lah ya. Tapi karena memang saya nggak terlalu tertarik dengan gayanya, kalau diajak ngobrol tuh nggak nyambung gitu, agak-agak apa ya, agak-agak blow on gitu ya. Saya paling nggak seneng lihat perempuan cantik tapi blow on gitu ya. Ya itu udah langsung ilfeel aja. Dan dia love bombing ya, memuji berlebihan, apa kalau kalau pas lagi itu tuh luar biasa. Dan ya apa perlakuannya ekstrim lah gitu ya. Nah itu, atau ada lagi kasus yang terlalu protektif. Ya. Memang penting untuk selalu melindungi antara satu sama lain, tapi kalau terlalu protektif, ini seseorang perlu hati-hati. Ketika gini, perilaku yang terlalu protektif bisa jadi awal atau tanda dari sikap posesif terhadap pasangan. Boleh, boleh, dan harus, tetapi ya nggak usah berlebihan gitu ya. Atau kita lihat cirinya yang lain, orang terdekat dia nggak suka sama dia. Artinya ketika ada contoh orang yang red flag ini adalah banyak orang di sekitar dirinya yang tidak menyukai dia. Ketika jatuh cinta, seseorang itu cenderung sulit menerima kenyataan, padahal tentu ada alasan dari orang sekitar kenapa nggak suka sama beliau gitu kan ya. Nah, sekarang cara ngadepinnya seperti apa? Jadi ketika kita sedang, ini buat yang jomblo visabilillah, ketika sedang jatuh cinta pada masa awal pendekatan gitu ya, bagian ta'aruf apa segala macam. Tidak semua orang bisa mengetahui bahwa calon pasangannya ini adalah sosok yang red flag. Tapi seiring berjalannya waktu, sikap red flag ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan ancaman. Dulu saya sebelum nikah sama istri, itu ada satu perempuan Padang juga. Nah itu red flag banget. Gitu. Jadi berapa kali coba pendekatan itu sikapnya betul-betul nggak punya adab. Cantik sih, cantik, badan ya 8 koma lah gitu ya. Tapi kalau kemudian sikapnya buruk, enggak lah. Gitu. Kita para pria-pria seperti saya ini biasanya senang dengan perlakuan-perlakuan yang manis. Gitu. Enggak suka dengan apa namanya, dengan kekasaran gitu. Biar kita aja yang kasar gitu. Biar apa, kita yang bagian kasarnya, dia bagian lembutnya gitu. Jangan perempuan terus kasar gitu ya. Nah, kalau ngadepin kondisi seperti itu, seseorang perlu mengawasi atau tepatnya mengatasi dirinya supaya dia tidak terjebak dalam hubungan yang toksik tadi. Gimana caranya? Setidaknya dia bisa menyampaikan bahwa mengakui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita baca beberapa buku seperti Sembuh dari Depresinya karya Prastika dan kawan-kawan gitu ya. Ya, salah satu cara keluar dari hubungan yang tidak sehat itu adalah berani mengakui bahwa hubungan yang sedang dijalani adalah toksik. Artinya ya kayaknya nggak bisa terus deh. Kayaknya nggak bisa lanjut deh. Sorry ya, cut off gitu. Nah itu kalau yang belum menikah. Ya. Kalau yang sudah menikah bagaimana? Memahami pribadi dan keinginan diri sendiri. Ketika kita mengakui bahwa hubungan yang dijalani ini adalah hubungan yang toksik, maka seseorang perlu memahami pribadi dan keinginan diri sendiri. Seseorang perlu memahami diri sendiri supaya bisa berpikir secara jernih tentang hal yang sebaiknya bisa dilakukan. Nah, langkah berikutnya adalah lakukan komunikasi dari hati ke hati kalau sudah jadi pasangan. Artinya, setelah selesai memahami diri sendiri, ada saat untuk membicarakan perasaan ke pasangan. Saya tuh kepengennya begini. Gitu. Poin pentingnya adalah gini, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa dengan tetap berusaha mendengarkan pasangan supaya terjadi komunikasi yang efektif. Jangan pernah ngobrol ketika suami lapar. Ya. Jangan pernah ngobrol ketika suami belum terpuaskan hasrat ranjangnya. Gitu. Jadi setelah selesai itu baru ajak ngobrol. Artinya naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah yang tadi Ustadz Khalis sampaikan, bahkan ada yang berujung kepada perceraian. Enggak ya. Jangan sampai kemudian ketika menemukan ketidakcocokan dengan pasangan dan tidak ada perbaikan dalam hubungan
asmaranya, seseorang bisa cut off. Kalau masih belum pasangan, belum nikah, mungkin nggak ada masalah. Gitu ya. Kalau sedang proses, tiba-tiba toksik calon pasangannya, maka bisa cut off. Ya. Tapi keputusan ini bukan untuk ego pribadi, melainkan untuk kebaikan masing-masing. Kalau udah nggak nyambung, sorry to say. Gitu ya. Nah, ini juga diatur di dalam Islam dalam konteks ketika kita bicara tentang nusyuz. Ada nggak suami yang nusyuz? Ada. Nusyuznya suami itu sikap suami yang durhaka kepada istrinya, meninggalkan kewajiban, menyakiti istri. Di antaranya adalah tidak menggauli dengan baik. Padahal kalau dia baca sighot taklik yang di buku kutipan akte nikah, itu jelas ada ta'muruna bil ma'ruf, ya, atau mu'asyarah bil ma'ruf. Gitu. Saya bersiap untuk mu'asyarah bil ma'ruf, gitu ya, mempergauli dengan baik. Artinya apa? Mu'asyarah bil ma'ruf itu ya, kan kita kalau ibaratnya beli sesuatu itu kan sudah tahu term and condition-nya ya. Di sini Bapak Ibu ada yang pernah beli kipas angin nggak? Ada berapa orang yang pernah beli kipas angin? Pengen tahu. Boleh raise hand, boleh saya gitu. Mbak Dina, Pak Herman, Teh Nadia, Mbak Anita, siapa lagi? Cuma 4 orang itu, tapi yang lain pasti pernah lah ya. Oke. Maksud saya, ada yang 10 kali duit. Kalau yang murah cepat hancur emang. Jadi kalau kemudian Mbak Nita bukan lagi curcol, lagi cerita ini. Jadi Mbak Dian bisa aja. Nah, ketika kita tahu bahwa pernah beli kipas angin, kira-kira Uni Ona juga pernah beli kipas angin. Syukran, jazakallahu khair. Jadi kalau kita beli kipas angin, ya Budiana Adnan, Dian, kalau kemudian kalau sering dilempar soal lain lah ya, kipas angin itu. Maksudnya gini, kipas angin itu si penjual tidak akan mengatakan bahwa ini kipas angin ini pada usia tahun ketiga itu akan mulai mengalami kerusakan dan bunyinya mungkin etek-etek. Nggak pernah ada orang jualan begitu. Paling dilihat garansi setahun, 2 tahun, dah. Gitu. Garansi setahun lah. Pasti kebanyakan garansi setahun. Kenapa? Setelah 1 tahun pasti mulai bermasalah. Nah, kita nggak menyadari bahwa beli kipas angin itu pasti harus bersiap diri dengan etek-eteknya. Jadi kalau kemudian kita nggak siap dengan etek-etek kipas angin, ya jangan beli kipas angin. Kalau kita kemudian ada pasangan dengan segala kekurangannya, maka harus siap kondisinya dengan kipasnya nggak mau geleng-geleng. Mungkin kebanyakan nengok kiri kali ya. Bahkan ada yang tutupnya udah lepas gitu ya, cuman baling-baling doang sampai kemana-mana gitu. Ada beberapa video yang lucu-lucu itu begitu biasanya. Oke, ala kulli hal gini, maksud saya gini. Kalau kita beli sesuatu, pastikan bahwa paket keburukannya itu ada bersamanya. Jadi istilahnya kalau beli obat itu ada kontraindikasinya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh, nggak boleh ini. Gitu. Kalau beli sesuatu yang kemudian anak-anak dan wanita hamil dilarang mengkonsumsi. Gitu. Ada tuh term of condition begitu. Jadi ketika kita paham bahwa pasangan pasti ada begitunya gitu ya. Maka suami yang nusyus gitu. Jadi memang ada bagian yang kemudian dia mungkin ada yang tidak memberikan nafkah. Tapi perlu diingat juga tidak memberikan nafkah itu karena tidak mampu gitu. Atau tidak mau. Nah, ini beda. Kalau tidak mampu artinya gini. Tadinya bekerja aktif sebagai sebagai karyawan swasta, gajinya di atas UMR. Tapi begitu pensiun
cut off, ya selesai. Dia nggak punya persiapan, punya investasi kah, punya side business kah, punya warung, usaha apalah segala macam dan seterusnya, gitu ya. Ada begitu banyak orang yang kemudian bismillah aja nyoba, ya namanya ikhtiar gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu his name is also effort gitu ya. Namanya juga usaha gitu ya. Bahasa Inggris apa itu? Jadi ketika ikhtiar ada kawan-kawan, besan saya deh contohnya gitu ya. Besan saya itu tadinya di perusahaan air mapan gitu. Saya sering ngajar di tempat beliau, tapi saya nggak tahu beliau udah pensiun. Kemudian begitu selesai, saya nggak tahu beliau kabarnya seperti apa karena jarang interaksi. Tiba-tiba saya ketemu sama calon mantu nih. Begitu ketemu sama calon mantu, saya nggak tahu kalau dia putranya jamaah saya yang di Kelapa Gading. Yang terjadi adalah ketemu cerita bahwa, oh iya ini jamaah saya. Akhirnya ngobrol, kemudian dia meneruskan penghasilannya seperti apa. Dia panggil tukang soto mie dari Bogor, dia bikin soto mie Bogor. Istrinya bikin es campur apa ya namanya, es goyobot apa-apa gitu. Pokoknya yang model-model gitu deh, es campur gitu, atau es teler atau apalah gitu kan. Sekarang dicampurin macam-macam, dipakein puding, kasih mutiara, kasih apalah segala macam dan seterusnya, jadi sesuatu yang bisa disajikan lah gitu. Sekarang udah inovasinya udah macam-macam. Maka ya alhamdulillah bisa membesarkan anak-anaknya gitu. Ada 5 anaknya gitu. Nah, yang anak kedua menikah sama anak saya. Nah, kemudian melihat ada kawan-kawan yang berusaha untuk terus menghadirkan penghasilan buat keluarganya. Nah, ada orang yang kemudian dia maunya duduk di belakang meja mengerjakan di atas komputer. Udah nggak ada lagi pekerjaan Anda, bos. Jadi kita mesti cari sesuatu yang lain ya. Memang nggak mungkin untuk turun ke jalan jadi Pak Oga atau jadi juru parkir di Bigacauan yang rame gitu. Udah kalah rebutan sama anak-anak muda pasti gitu. Tapi maksud saya ikhtiar apa saja bisa dikerjakan. Banyak loh kalau kita mau cari penghasilan dari internet misalnya, pakai AI itu bisa banyak banget lah kalau kalau ada yang mau cari pekerjaan di AI itu, wah banyak banget lah. Mindahin data dari ini butuh ke audio, audio butuh ke data dan seterusnya gitu. Itu banyak sekali. Data analisis misalnya atau apapun gitu yang kita bisa garap. Nah, ada lagi kemudian sikap red flag-nya suami itu biasanya bersikap acuh tak acuh. Artinya ya nafsi-nafsi deh. Urusan lo sendiri, urusan gue sendiri. Akhirnya apa? Komunikasi keluarga nggak nyambung. Jadi rumah tangga itu cuman kayak apa ya, kayak terminal gitu. Datang, store, udah berangkat lagi. Terminal kan gitu. Datang, store, nurunin penumpang, naikin penumpang, berangkat lagi. Nggak pernah ada komunitas yang dibentuk namanya keluarga, itu tidak ada komunikasi yang intensif, yang hangat, yang penuh keceriaan. Artinya gini, saya boleh menyarankan bahwa orang yang red flag itu biasanya nggak suka guyon. Bener nggak sih? Nggak suka bercanda. Makanya cari orang yang iseng, cari orang yang apa namanya, seneng, punya sense of humor lah, gitu. Jadi ingat Bapak Layarham. Bapak itu orang Malang, orang Malang, orang Dinoyo, tapi lahir Bangil beliau. Nah, sedangkan ibu itu orang Madura, lahir Sumeneb. Gitu. Apa yang terjadi ketika baru-baru awal nikah gitu ya, kan ibu itu menikah umur 13 tahun dan 13 tahun kemudian baru punya anak. Jadi penantian yang panjang. Ala kulihal, satu kali itu pernah Bapak turun dari kendaraannya.
karena bawanya dulu tuh mobil tentara tuh Reo. Reo itu jenis kendaraan kalau nggak salah Rusia apa Jerman gitu. Begitu turun, kemudian Bapak turun aja. Terus kemudian Bapak rupanya pesan makan mie ayam. Terus kemudian nggak lama Bapak nawarin Ibu dari kedai mie ayam itu. Jaraknya cukup jauh ke mobil. Kemudian dia menanyakan kepada Ibu dengan khasnya Malang. Malang itu gini, kalau menanyakan sesuatu kata kerja dengan huruf belakang A, itu biasanya menanyakan, anu gitu. Tapi biasanya jawabnya dengan I, anu, gitu. Itu untuk mengiyakan. Jadi beliau nanya ke Ibu dengan pertanyaan, ngemi ya, maksudnya mau makan mie atau enggak gitu ya. Apakah kamu makan mie gitu bahasa terjemahan kita. Ngemi ya gitu. Mau makan mie kah gitu ya kalau bahasa kitanya. Tapi karena Ibu ini orang Madura, jadi yang terjadi apa? Ibu itu menangkapnya dengan bahasa Madura. Cukup mie ya gitu. Apakah kamu mau pipis gitu ya? Cukup mie ya. Ibu dengan tegas menjawab, enggak pengen pipis, mau ngapain gitu. Akhirnya bapak tuh nanya lagi, ngemie ya gitu, mau makan mie enggak gitu. Karena dipikir "Hmm, mau mau pipis enggak mau pipis, ngotot banget tuh mau nyuruh pipis, enggak mau pipis gitu kan ya. Jadi terjadi komunikasi yang lucu. Selesai bapak makan mie ayam, kemudian bapak naik ke mobil. Kenapa nggak mau makan mie ayam? Loh, kapan makan mie ayam? Lihat tadi ditawarin ngemie ya. Oh, itu ketawa. Dan itu betul-betul pecah banget. Dan ketika seorang ibu menceritakan itu, Allah maafkanlah. Ada bagian yang kadang ibu sering menceritakan keberadaan bapak itu setelah beliau tidak ada. Dan itu membuat saya atau kami lah sekeluarga merasa bahwa ibu itu ingin menghadirkan sosok suaminya, bahwa suaminya keren. Dan itu seringkali, bapakmu dulu, bapakmu kalau ini, kalau itu. Jadi semua itu dihadirkan keberadaan bapak itu ada di sekitar kita meskipun keberadaannya nggak ada. Dan menurut saya itu keren. Orang tua menghadirkan. Alafu, anak emosinya labil kalau ngomongin orang tua. Baik. Jadi tidak ada cerita bahwa bapak toksik, ibu nggak ada cerita itu. Jadi alhamdulillah kami dibesarkan dengan gaya yang sangat luar biasa. Agak keras, tetapi memang disiplin luar biasa. Tetapi banyak eh, kekocakan yang sangat juga luar biasa. Nah, apalagi cirinya suami yang nusyus itu menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian. Ya, pokoknya dia nggak peduli atau bahkan bisa sewenang-wenang terhadap istri, atau mungkin kasar, atau biasanya tidak adil terhadap istri. Ngusir istri bahkan dari rumah. Ada yang sampai menuduh istri berzina. Artinya kan gini, kalau kita bicara tentang nusyus yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi, secara bahasa, berarti meninggi atau terangkat. Maka dalam Al-Quran, nusyus ini diartikan sebagai sikap permusuhan atau pemberontakan pasangan terhadap apa yang diharapkan daripadanya. Nah, penyelesaian nusyus suami ini bisa dilakukan dengan nasihat atau perdamaian.
Jika perdamaian tidak berhasil, maka naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah, istri bisa mengajukan gugat cerai kepada hakim. Tapi gugatan cerai ini jarang terjadi karena akan berujung dengan perceraian yang biaya yang besar dan masalah yang akan berpanjang. Kalau udah punya anak dan kemudian punya yang tadinya mungkin wanita karir berhadapan sama suami yang nusyus begini, dia nggak punya lagi penghasilan dan seterusnya, maka perjuangannya usia dia mulai dari nol lagi apa segala macam, ini merepotkan. Tentu bagian yang kemudian ketika kita bicara apa saja yang menyebabkan nusyusnya suami itu banyak sekali kasusnya. Tapi maksudnya gini, balik lagi, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Artinya gini, istri juga bisa punya andil loh di dalam perlakuan yang dia melakukan itu. Artinya secara terjadinya seperti itu tuh mungkin sejak awal nggak nggak cepat dituntasin dalam komunikasi. Artinya ketika kita punya dignity, ketika kita punya izzah, kita punya marwah, sampaikan, loh kok kamu gitu sikapnya? Boleh kita ngobrol nggak soal ini? Artinya nggak usah dengan marah, nggak usah dengan emosi. Saya rasanya bahagia sekali kalau bisa bicara berdua, tidak dengan emosi. Boleh? Maka sampaikan dengan kebaikan. Tapi ada juga yang modelnya istri yang durhaka, dan ini diancam neraka. Kalau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jelas ya? Maka istri yang nusyus, kehidupan ini kan ladang ujian. Kita sudah bahas tentang madu dan racunnya pernikahan, gitu ya. Nah, kalau kemudian akhirat ini merupakan saat memetik hasil, kadang-kadang rumah tangga itu ya tidak ada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu baik-baik saja, nggak ada. Rasulullah SAW itu sering berselisih dengan Ibunda Aisyah. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sering diomelin sama istrinya. Dan banyak lagi kasus-kasus yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu sering kali datang ke rumah Rasulullah SAW ketika sedang musim dingin. Beliau berdua gitu berselimut di ranjang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dengan gembira gitu ya masuk ke selimut itu bertiga ya, karena itu anaknya sama mantunya kan gitu ya. Beliau masuk ke selimut bertiga dengan ucapan apa? Jangan cuma ngelibatin saya pas lagi berantem, libatin saya pas lagi ngangetin badan juga dong. Kebayang ya serunya ya, betapa Rasulullah SAW sering meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Ummul Mukminin. Betapa Rasulullah SAW juga sering meletakkan kepalanya di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita begitu enggak? Lakukan. Artinya ada bagian-bagian yang sudah kita mulai sebelumnya. Nah, kalau Rasulullah SAW sama Abu Bakar saja begitu, sama Ibunda Aisyah begitu, kok kita nggak gitu? Jangan nirunya pas cuma jenggot doang, jangan pas sifat doang. Jangan pas sholat niru Rasul SAW, tapi dalam kebaikan akhlak nggak niru Rasul. Nah, ada juga istri nusyus dalam konteks laki-laki yang diuji dengan kedurhakaan istri. Maka wanita yang nusyus kepada suaminya artinya dia bangkang, sikapnya buruk gitu ya. Kalau di kitab Mu'jamul Wasit di bab Nasyaja itu ulama Maliki, Syafi'i, Hambali gitu ya memberikan definisi bahwa nusyus ini adalah keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami. Jadi istri tidak menjalankan kewajiban taat kepada suami. Dan perbuatan nusyus dalam artian yang bersikap tidak baik ini sebenarnya bisa bersumber dari suami kepada istri atau sebaliknya. Artinya gini, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi kok bisa begitu? Iya, lawang istrinya begitu. Loh, kok bisa begitu suaminya? Iya.
Lawang tingkahnya suami istrinya kayak begitu. Kok bisa istrinya kayak begitu dan suaminya aja begitu. Jadi akhirnya kemudian mulai mempersalahkan. Saya pernah ada dalam satu ada seorang kerabat yang kemudian ketika mereka bercerai, saya nanya ke mereka dengan sangat polos. Boleh tahu nggak apa yang menyebabkan kalian bercerai? Sambil kita dalam perjalanan ke sebuah acara penting. Kata si prianya, kata si mantan suaminya, dia bilang, tanya aja sama mbakmu itu, gitu. Tanya aja sama siapa perempuannya, gitu. Terus saya tanya sama perempuannya, Mbak, kenapa? Si wanitanya mengatakan bahwa sampai saat ini aja aku nggak tahu dicerainya karena apa. Loh, kan artinya Pak, komunikasinya nggak efektif kan? Jadi kalau sudah pakai zone, mohon maaf ya, husnuzon itu bahaya juga. Artinya tidak sederhana ketika, oh husnuzon tuh nggak apa-apa, bagus. Nggak. Husnuzon itu harus dilegitimasi dengan yang namanya komunikasi. Contoh nih, contoh buruk nih. Pengantin baru, suaminya keluar dari garasi, istrinya keluar dari pintu depan. Naik mobil, kemudian suaminya cuma nutup garasi doang, habis itu langsung ke mobil. Istrinya nutup pagar doang, habis itu masuk ke mobil. Berangkatlah mereka. Dengan husnuzon. Nggak mungkin ninggalin rumah nggak dikunci. Pasti istri sudah ngunci pintu depan. Ternyata si istri juga beranggapan baik, husnuzon, berbaik sangka pada suaminya, nggak mungkin ninggalin rumah tanpa pintunya dikunci. Berjalan mereka kira-kira 2 kilo, mulai husnuzonnya menggelisahkan. Ini caranya Allah juga untuk mengingatkan mereka. Tiba-tiba si istrinya nanya ke suaminya, Mas, kunci ada sama Mas kan? Loh, bukannya kamu yang bawa? Iya loh, putar balik, udah 2 kilo. Karena apa? Karena husnuzon, ngobrol. Karena husnuzon nggak kepake. Gitu. Jadi, kami terbiasa di organizer, ada namanya pasukan semut hitam. Jadi begitu selesai, sweeping. Ada yang ketinggalan nggak? Kadang-kadang ada dompet, ada korek, ada kunci, ada wah macam-macam. Maka ketika berangkat, oke, make sure apa yang ketinggalan, HP sudah semua. Kayak saya sering kalau buru-buru itu ada yang kitab ketinggalan, ada yang HP ketinggalan, ada yang apa. Namanya orang kalau lupa itu kan nggak inget ya. Jadi begitu dicek udah semua, udah, oke. Udah clear, bismillah, yuk. Gitu. Nah, begitu juga dengan berkeluarga. Nah, para ulama mengatakan bahwa nusyuz ini termasuk perbuatan dosa karena istri menyelisih kewajibannya untuk mentaati suami. Padahal kedudukan suami itu bagi istri sangat sangat agung. Banyak keterangan Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau boleh aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku memerintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Artinya apa? Bisa jadi istrinya nggak bersyukur kepada suami. Bisa jadi menyakiti suami. Makanya suaminya begitu. Artinya gini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, jangan kau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu, dia sang suami itu hanyalah tamu di sisimu. Hampir saja ia akan meninggalkan menuju kepada kami. Artinya, hadis ini hadis sahih. Jadi, para bidadari itu iri kalau suaminya sampai disakiti. Bahkan dia akan mendapatkan murkanya Allah. Dan bahkan murkanya bidadari surga yang akan menjadi pasangannya di sana. Menolak ajakan suami. Boleh nggak? Nggak boleh. Anulah capek lah, inilah apa segala macam, apapun alasannya. Tapi kalau misalnya suami habis minum jamu gitu ya, habis minum obat kuat atau minum kopi apa yang mengandung tongkat ali lah apa segala macam gitu ya.
minum apa? Fortis. Kemudian apapun lah ya gitu. Terus tiba-tiba istrinya lagi sakit atau lagi capek, nggak peduli dia. Pokoknya hajar Blay gitu ya. Artinya kalau kemudian suami itu punya hak bersenang-senang dengan istrinya, boleh saja. Tetapi kalau sampai istrinya haid misalnya gitu ya, padahal kalau misalnya macam-macam lah itu persoalan. Misalnya gini, keluar rumah tanpa izin boleh nggak? Istri nggak boleh. Maka Rasulullah SAW menyatakan para istri itu hendaknya di rumah, tetap di rumah. Jangan berhias, bertingkah laku seperti orang jahiliyah, ya, yang dulu. Dirikan sholat, tunai zakat, taatilah Allah dan Rasulnya, sungguh Allah bermaksud menghilangkan dosa darimu, wahai ahli rumah, ya, bersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan Ibnu Katsir menyatakan kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, kita bisa baca tentang itu. Itu Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Jangan ngayap baik. Gitu. Tempat istri itu di rumah. Ini yang suka hilang-hiling siapa nih? Bahkan Syekhul Islam bertanya, tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Tidak halal bagi seorang pun menjemputnya dan menahannya dari suaminya. Baik dia sebagai wanita yang menyusui, sebagai bidan misalnya, atau pekerjaan yang lain. Kalau dia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti dia telah berbuat musyrik, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan layak mendapatkan hukuman. Nah, setelah kita mengetahui bahwa hak suami atas istri ini besar, maka selayaknya para wanita memperhatikan ini sehingga membawa kebahagiaan bagi keluarga. Nah, ini kalau dibahas nggak ada kelarnya. Tapi sekarang udah jam 6.26. Nggak berasa. Taib, ala kulli hal. Seperti itu. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas pagi ini dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bahas. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, alhamdulillah wa syukur jazakallah khairan Ustaz. Ini memang ada sebuah tadi istilah yang lumayan menarik tentang husnudzon, ternyata tidak sempurna ya kalau tidak dilengkapi dengan komunikasi Ustaz ya. Jadi, Ya, hubungan dalam rumah tangga ini harus tetap kita bukan cenayang Ustaz. Nggak bisa kita. Dia pasti maunya ini, pasti nggak bisa. Kita berdasarkan kebiasaan. Gini deh, anak tanya antum pribadi. Kalau antum dari jauh nih, begitu ngelihat pintu rumah, nyiapin pintu kuncinya ngadepin dari jauh atau ngadep pintu dulu baru cari-cari kunci. ngadep itu dulu ya. Nah, kan ada orang yang kemudian udah dari jauh udah rogo-rogo kunci. Artinya kebiasaan-kebiasaan itu kan kalau buat orang yang efisien, begitu sampai begitu buka kunci. Ngapain sampai di depan pintu terus baru cari-cari kunci? Kan udah tahu kita mau ke pintu. Nah, kan cara berpikir begitu saja kemudian membuat orang jadi berselisih paham. Hal kecil ya, Kecil, itu masalah ya. odol, Zan. Odol. Antum menceti di tengah apa di belakang? Saya di belakang. Nah, kalau ada pasangan kita yang di tengah, kira-kira apa yang kita lakukan? Ngelurusin, kamu, wah, krek, dia, mau blur. Perang untuk urusan yang sederhana seperti itu? Gitu. Wallah alam. Seru sih. Apalagi dengan ego suami ini tidak mau Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. dibenerin gitu ya, seolah-olah selalu benar gitu kan ya. Ya, Baik, Masya Allah, ini sebuah tadi pengalaman Ude, kemudian juga jamaah tentu punya pengalaman-pengalaman yang unik kalau dikristalkan tentu menjadi sebuah ilmu yang dahsyat ya, jadi inspirasi juga untuk jamaah yang lain. Dari mulai soal odol, anduk sampai hal-hal yang prinsip tentunya menjadi sebuah bagian yang harus dikomunikasikan. ya. Ini udah sampai jam berapa nih di hari kamu? Boleh deh, 40 deh. Baik, baik. Soalnya lagi ujian, jadi tinggal gelar ujian aja, nggak buka materi. Baik, alhamdulillah ya. Masih ada sekitar 15 menit lah kita untuk diskusi ya. Mangga. Tadi Bu Dian udah lebih dulu resen, silakan. Ya, mangga Ya, teh. bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ude, wabarakatuh. Ya, siap. kalau umpama pertama pernikahan tuh kan lancar-lancar aja gitu ya. Terus gitu. ternyata seiring berjalannya waktu, kok tiba-tiba suami itu jadi red flag gitu. Ternyata suami itu Gara-gara kalau kita tuh. enggak, ternyata suami itu kalau curhat suka ke kakaknya, ke mbaknya gitu. Bilang Ya. kejelekan istrinya gini-gini. Terus kakaknya suka ngasih sarannya tuh, udah kalau dia boros atau apa gitu, Ceraiin duitnya aja. diiniin aja, karena dikasih jatah sehari segini tuh. Nah terus temen kantornya itu juga malah ngojok-ngojokin, bahwa Ngegongin. emangnya ada yang selingkuh gitu ya. Sini gue comblangin deh kalau mau sama dia gitu. Jadi pengaruh lingkungan teman kantor juga, dia Ya. selingkuh terus Ya. mau ada cewek lo naksir lo gini, mau nggak gue comblangin gitu, gimana itu Dek? Ya itu Iya. aja sih Dek. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Balik lagi kalau soal beribadah dengan pernikahan itu adalah bagian yang kemudian kita menyadari nggak sih? Dulu Tedian ingat Pak Nur ya, Muhammad Nur, Ingat GM Pak, kita. ingat. Ya, Allah yarham. Beliau ketika saya menikah sama istri itu, beliau berpesan dengan sangat luar biasa dan buat saya monumental. Beliau bilang gini, pernikahan itu satu lembaga yang diisi dengan dua orang yang berbeda banyak hal. Latar belakang budaya, cara berpikir, kecepatan tanggap, cara bersikap, memutuskan sesuatu, dan seterusnya itu banyak sekali dan harus dijadikan dalam satu lembaga. Maka beliau bilang, pernikahan itu adalah fase menyesuaikan diri sampai mati. Boleh diulang? Fase pernikahan itu adalah fase penyesuaian diri sampai mati. Dan ketika bicara tentang penyesuaian diri ya memang harus tarik ulur terus. Situ narik ya kita ngulur. Gitu. Kalau nggak keulur ya kita ketarik gitu. Nah, pada saat kapan kita melakukan ulur tarik itulah kemudian itu di situ seninya. Kadang-kadang kita lagi nggak siap ditarik, tiba-tiba ditarik ya kesenggak gitu. Berasa kesentak. Ada bagian di mana ketika kita belum siap untuk diulur, tiba-tiba diulur lah, lagi butuh pegangan diulur. Gimana sih? Gitu. Dan itu bicara tentang mekanisme Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menghadirkan itu untuk apa? Balik lagi, musibah itu terjadi karena apa? Karena rasa cintanya Allah. Bisa ada yang jadi musibah itu ujian, bisa jadi musibah itu peringatan, bisa musibah itu jadi azab. Bagi siapa? Bagi yang terus-menerus dia menjalankan ibadahnya dengan sangat luar biasa, maka musibahnya jadi ujian. Kalau buat yang belang-belonteng, ada bagian yang tidak rutin dia kerjakan, bisa jadi itu diperingatkan sama Allah Taala. Tapi kalau kemudian satu saat kita melakukan begitu banyak kesalahan, artinya Allah azab kita dengan musibah itu sangat boleh jadi. Jangan kayak kita kalau di perumahan-perumahan kan biasanya suka ada tukang sayur gitu ya, itu yang ngefans banyak banget itu, mama biasanya masih pakai daster, masih kadang-kadang ada yang ngaco lah pakai baju ya. Begitu ngumpul tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang kemudian datang, pada masak apa? Assalamualaikum gitu ya, mama rumpi gitu deh. Gitu ya. Terus kemudian dia nanya, pada masak apa nih? Lagi cari contekan dong. Jeng, tahu nggak? Aku lagi diuji nih. Yang satu bilang, lah diuji dari mana? Nyumbang susah, suruh ngaji nggak dateng, gotong royong nggak pernah ikutan, gitu. Tarikan nggak pernah ngikut, diuji apanya? Diazab kali. Nah, ada orang lain yang menilai seperti itu jadi membuat ya ternyata salah gitu. Ada bagian yang kemudian jadi luput dari situ. Nah, artinya kalau kemudian ada orang yang seperti itu, maka ya kokohkan pernikahan itu dalam konteks agama. Balik lagi, sesuaikan diri sampai mati. Karena ketika Allah SWT memberikan kepada kita, kita bisa lihat sama-sama ya, surat 30 ayat 21. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan ya
menjadikan itu dalam konteks menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri, ya. Tapi para LGBT jangan bilang tuh kan dari jenismu sendiri, boleh dong kita yuk mari, enggak boleh. Terus kemudian yang terjadi apa? Litaskunu ilaiha, itu Allah menjadikan atau menciptakan pasangan itu untuk muncul rasa tenang. Kalau kita lihat bagaimana Ibunda Hawa ketika datang, siapa kamu? Aku datang untuk menenangkanmu. Lihat, perempuan itu harus menenangkan, nggak boleh kemerungsung. Jadi ketika terjadi sesuatu gonjang-ganjing di hatinya laki-laki, maka jadilah seperti Ibunda Khadijah. Ada apa? Zamiluni, baru dapat itu kan, baru dapat firman, baru dapat wahyu. Selimuti aku, dia itu selimutin. Kenapa? Ada masalah apa? Kenapa aku dikejar-kejar sama orang-orang yang mana? Itu ada di depan pintu. Ibunda Khadijah tahu bahwa suaminya akan jadi nabi. Beliau buka hijabnya, beliau tanya, masih ada nggak orangnya di depan pintu? Dilirik sama Rasulullah SAW, udah nggak ada. Itu malaikat. Kamu jadi nabi sekarang. Ditenangkan. Jadi penenang. Ini begitu ada apa-apa, nelfon suaminya pas lagi meeting. Mas, anak kata teman-teman, nggak pakai apa, nggak pakai ini, nggak ganggu nggak aku. Nah kalau sudah begitu jadi ya pantas lah kalau istri digituin gitu. Artinya kalau kemudian dari awal, Mas kalau ada apa-apa ngobrol ya. Kalau ada apa-apa komunikasi ya, ngomongnya sama aku aja. Seburuk-buruk begini, kamu tetap suka kan sama aku? Iya nggak, iya nggak, iya nggak, gitu kan. Artinya cair aja, jadi fun aja, asik-asik aja gitu. Itu kurang lebih teh, punten. Iya, syukran Ude. Afwan, barakallahu fiik. Pak Herman Bengkulu, silakan. Assalamualaikum Ude, ini saya anaknya Pak Herman Oh Aulia. alah, siap-siap. Pak Aulia. Iya, jadi Ude, Oh saya mau tanya. alah, ternyata ada hubungannya sama Pak Suher. Mantap, siap. Gimana Pak Iya, Aulia? Ude. Kan tadi masalah pasangan, tapi mungkin Ya. saya agak shift sedikit temanya. Jadi kan ada juga yang bilang bahwa sebelum punya pasangan berarti hak kita tuh ke orang tua gitu kan Ude. Yes. Nah, sedangkan kayak nusyus kepada pasangan tuh kan jelas. Tapi kalau misalnya ke orang tua, misalnya kita udah pisah rumah, Ya. terus kan nggak bisa intens komunikasi udah. Jadi kalau kita pergi mungkin nggak izin sama orang tua karena kita misalnya di Bandung, terus orang tua di Ya. Bengkulu. Adakah maksudnya kayak aturan-aturan yang jangan-jangan kita tuh tanpa sadar nusyus gitu ke orang tua, misalnya nggak bilang ini, terus misalnya yang kayak tadi peduli yang seperti apa itu Ya. deh. Ya. Baik, bismillah. Mbak Aulia pernah masuk rumah keset miring? Pernah? Oke. Diberesin nggak? Oh, kadang Atau? iya sih. Nah, kan berarti nggak peduli kan? Oh, oh. Ada pot yang muternya daunnya nggak kena matahari. Bisa nggak kita puter agak ke depan dikit biar kena matahari pagi dan seterusnya. Jadi kepedulian itu nggak cuman urusan sekedar udah mamam, udah mimi, udah mau cucu, mau teh, bukan itu. Bukan hanya sekedar itu. Jadi betul-betul kita tahu, oh, ini rumah udah banyak sarang laba-laba nih, onggo-onggo. Gitu. Saatnya nggak usah nunggu orang. Ini kok nggak dibersihin sih? Apaan? Nggak usah, kita aja inisiatif. Mengazamkan diri. Pokoknya setiap ada piring kotor pagi, sayalah orang yang harus membersihkannya. Nah, kalau sampai kayak begitu tuh keren banget. Terus apalagi sebelum orang tua khawatir sama kita kabarin. Itu lebih enak loh daripada ini saya nggak tahu lebay banget kali ya. Jadi kadang-kadang anak itu nggak ngabarin, gitu. Saya udah kelabakan tuh. Saya pernah nyari anak kedua saya itu, saya kontak dari Ba'da Asar
itu sampai maghrib nggak ngabarin dia ada di mana. Karena pamitnya main kemana gitu. Itu ya Allah, ya Rabbi, maghrib belum pulang. Karena kita di rumah itu strict bahwa maghrib perempuan harus di rumah. Kalau sekarang udah ada suaminya mau pulang malam apa bodo amat, nunggu pekeren. Udah bukan hak saya lagi ngurus. Tapi ketika anak saya masih belum punya pasangan, waduh, itu Mbak Olia kalau tahu saya samperin berapa rumah sakit dan berapa kantor polisi. Satsut, saya cari nama dia. Nggak ada. Apa yang terjadi? Dia masukin HP-nya di jok di bawah motor. Dan dia main sama temennya. Apa sih sulitnya? Kemudian ngabarin, aku di sini lagi main sampai jam segini kali ya. Aku nanti pulangnya jam sekian. Bawel aja, ngasih tahu aja. Artinya apa? I want to make my parents safe about me. Jadi nggak kepikiran macam-macam. Aduh, itu mikirnya ya Allah. Kebayang nggak kalau Mbak Olia dicari sampai ke rumah sakit dan Polres itu berarti apa kira-kira yang di kepala orang tua? Kan, aduh, itu kalutnya minta ampun tuh. Belum markir, belum. Pak nanya ada perempuan cirinya gini. Saya boleh ke IGD nggak ngecek apa? Sampai kayak orang gila kan itu. Karena apa? Gara-gara anak nggak ngabarin. Wah, begitu anak lewat dari maghrib, habis. Semenjak itu tapi jadi koordinatif. Semua anak-anak kami itu kalau ada apa-apa tuh, udah di jalan, udah ini, mau mamam dulu, mana. CTMT, remeh banget. Tapi powerful buat saya. Gitu. Artinya apa? Komunikasi itu jauh lebih penting ketimbang apapun. Gitu ya, Mbak Olia. Oke, udah. Itu Bapak dengerin juga nggak? Iya, ada. Lagi di Bengkulu. Iya, betul lagi. Oh, Masya Allah. Mbak Olia udah selesai di Albany? Sudah, udah. Jadi kerjanya di Alhamdulillah. Bandung. Barakallah. Oh, di Bandung sekarang. Jadi lagi Iya. libur nih. Heeh. Tuh ada Bu Dwi Sundari Muara Kuang itu. Ada Teh Dina, ada wah banyak tuh orang Bandung. Ngobrol aja Siap. kode-kodean ntar. Gitu ya. Insya Allah. Baik. Coba dulu. Vokalis. Baik, barakallah. Tapi pesan Ini kalau di chat ramai soal odol nih, Ustaz, ternyata. Allahu Akbar. Iya. Ya karena itu tadi. Jadi kadang-kadang kita karena punya kebiasaan yang berbeda, tapi kemudian nggak mau mengkomunikasikan. Kan sebetulnya kalau dikomunikasikan ya orang yang mencet tengah itu ya nggak mau ini aja, nggak mau mikir macam-macam. Pokoknya ya namanya odol tinggal pencet doang, ngapa sih ribet banget kan gitu ya. Mikirnya praktis. Nanti kita belajar tentang bagaimana psikologi masing-masing orang itu kalau dari sisi psikologi barat. Tidak untuk dijadikan sebagai patokan mati. Oh ini begini, itu begitu. Enggak ya. Tapi hanya untuk sebagai nambahin, nambahin pemahaman kita tentang orang lain. Wallahu a'lam. So, Masya Allah. Dan soal kebiasaan itu memang bukan soal baik buruk, Ustaz, ya. Lebih ya. soal pengasuhan di masa kecil mungkin ya barangkali, dan itu terbawa terus, dan ketika tidak dipahami ya jadi potensi untuk konflik ya. Masya Allah. Luar biasa Masya nih Allah. obrolan pagi hari yang menjadi terkuaklah semua persoalan di rumah tangga kita ya. Hal kecil kalau tidak ada komunikasi memang jadinya ribet, jadinya akan memuncak, dan mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari tadi hal-hal yang kemudian meruncing menjadi sebuah konflik yang Iya. besar gitu kan. Padahal hal Nah, ini mohon izin Zat. Ini Mbak Nita mau ke Bengkulu katanya, mau mampir ke Bengkulu. Nah, Pak Herman, boleh tuh kopinya titipin Mbak Nita. Siap, udah siap. Nah, kontak itu Mbak Nitanya. Modus. Masya Allah. Siap, ada yang premium. Wah, Masya Allah. mantap. Pak Herman jualan kopi? Oh, dia itu petani Oh, kopi. Masya Allah ya. Wah, Petani kita kopi. mesti ke sana bareng-bareng itu. Iya, siap-siap. Dengan Tadi senang share hati. produknya Pak Herman di grup udah sering ya. Iya, masuk ke niaga Iya. MKI itu. MKI, Insya Allah.
Insya Allah ke depan kita Baik. siapkan kopi putih merahnya. Masya Allah, Masya Allah. Bunda Nadia Barakallah, nih, Dek. tinggal Barakallah. direspon nih Bunda Nadia nih dari Pak Herman. Ya. Siap respon. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan dan juga jazakallah Bagaimana, Dek? ya, atas semua jamaah yang ikut berpartisipasi, bertanya juga sebenarnya ikut membagi jadi bagian ya untuk menambah diskursus kita, diskusi yang Ini belum ini, Stan. Belum disuruh sharing satu-satu, ini berantakan iya, semuanya. pasti ada banyak hal sebenarnya ya. Tapi tadi ada diingatkan juga kita harus bersabar ya dengan semua kekurangan Baik. pasangan kita, karena sabar itulah Baik. yang akan melanggengkan perkawinan kita, pernikahan kita. Insya Allah pekan depan kita bahas sedikit potongan yang bawahnya lari keduanya atau di frase keduanya yang surat 30 ayat 21 saya belum jelasin tuh. Oh, Masya Allah Insya ya. Allah. Buat Ar-Rum 21 nih jadi Nah, bacaan nah, kita ya, Masya Allah ya. kita bahas nanti ya. Insya Insya Allah. Allah kan nanti juga buka-buka sebelum kita ikut kajian dengan Ude biar Baik. ada perspektif baru mungkin dari Izin, Zat. pengalaman. Aneh muncul duluan, Zat. Siap, Izin. siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan Ude. Ahsanul jaza ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi Ude dengan keluarganya dan juga tentu untuk kita semua keberkahan keluarga yang terus kita minta kepada Allah. Karena keberkahan ada ziyadul khair, tambahnya kebaikan banyak hal dari sisi komunikasi dan keluarga makin baik, kemudian juga rezeki dari Allah makin berlimpah dan juga sedekah makin banyak juga, karena sedekah adalah harta yang terus diabadikan hingga akhirat kelak. Dan inilah sebuah kenikmatan di grup ini, di kajian Majelis Keluarga Indonesia, kita bisa saling mengingatkan ya, tidak hanya diingatkan oleh para guru kita, tentu kita saling mengingatkan, dan yang paling penting juga saling mendoakan. Ini doa yang luar biasa karena doa adalah silahul mu'minin, senjatanya orang-orang beriman. Maka mari kita doakan saudara-saudara kita, sama-sama saling doakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan. Kalau ada yang sedang sakit, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Walaupun ada yang sedang kesulitan, Allah berikan jalan keluar terbaik. Dan tentu ini doa dari kita lah yang mudah-mudahan menjadi wasilah dikabulnya semua hajat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu Innahu sami'ud du'a, Allah lah yang mendengarkan semua doa-doa kita. Itulah zaman yang dimuliakan Allah. Jangan lupakan untuk terus kita berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala tentang semua takdir yang Allah berikan untuk kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah yang sebaik-baiknya. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Adana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.